Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah hari ini masih di rumah saja. Ibadah hari ini spesial karena ibadah hari ini memperingati turunnya Roh Kudus bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita yaitu mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Injil ini Engkau menjaga dan melindungi kami selalu. Ada di sekolah minggu, orang tua, kami para pengurus gerejamu, juga orang-orang yang ada di pemerintahan yang sedang bekerja pada saat hari ini juga Tuhan. Biarlah kasih setiamu menyertai kami selalu. Tuhan, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sebagai panduan kami dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu sebagai landasan kami berbuat dan bekerja. Kami orang berdosa, ampunkanlah segala dosa kami, supaya kami selalu layak di dalam. Terima kasih semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai 13. Saya membacakan bagi kita semua, judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan. Ini berkata tentang hari Pentakosta yang terjadi pada saat suatu malam ketika 7 hari setelah kenaikan Tuhan ke surga, 50 hari setelah hari Paskah. Jadi setelah itu semua, para murid, juga orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada saat itu berkumpul dalam satu rumah pada suatu malam. Mereka tiba-tiba mendapatkan sesuatu, yaitu turunnya Roh Kudus. Pada hari itulah tercurah Roh Kudus bagi para murid, seperti yang dijanjikan Tuhan ketika Tuhan hendak naik ke surga. Akan ada Roh penolong bagi mereka. Pada saat itu, Roh itu dicurahkan seperti nyala api menyala-nyala di atas kepala mereka, katanya. Dan saat itulah mereka bisa berbicara bahasa asing. Padahal orang itu orang Israel.
Kalau adik-adik pernah mendengar orang Israel pakai bahasa Ibrani, nah pada saat itu murid-murid Tuhan bukan pakai bahasa Ibrani, tapi bahasa Arab, bahasa Asia. Asia itu sebenarnya dalam pada masa itu yaitu bahasa Turki. Kalau adik-adik pernah dengar bahasa Turki, beda kan sama bahasa Israel, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Kalau kita bagaimana bahasa Arab, baru bahasa orang Mesir dulu, bukan bahasa sekarang, beda. Tapi bahasa Mesir dulu pun beda dengan bahasa Ibrani juga. Baru bahasa Roma, kalau adik-adik pernah dengar, dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi para murid dan orang-orang percaya pada malam itu berkata-kata memuji Tuhan, memuji kebesarannya dan perbuatan-perbuatan Allah, kan? Kita tulis tadi kan. Nah, mereka memuji-muji Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Nah, tetapi pakai bahasa lain. Kebetulan orang-orang di sekitar mereka, orang-orang asing itu mendengar apa yang mereka katakan. Heranlah orang itu. Bayangkanlah. Kenapa orang-orang ini padahal nggak pernah, loh, dulu mana ada namanya sekolah bahasa ataupun kursus kayak sekarang kan banyak bimbel bahasa Inggris. Kalau tahu adik-adik kan banyak namanya bimbel-bimbel bahasa Inggris kan ngajar-ngajar bahasa Inggris, matematika, atau orang-orang tua dulu juga ada yang bisa harus ikut bimbel bahasa Jepang, bimbel bahasa Jerman, baru bimbel bahasa Prancis, dan bimbel-bimbel lainnya, termasuk juga bahasa Arab ada. Kawan-kawan kita juga pasti ada yang ikut. Lalu bahasa-bahasa lainnya. Bayangkanlah, satu malam mereka bisa berbahasa asing. Hebat kan? Nah, tapi itu tanda kebesaran Tuhan bagi orang percaya yang ingin ditunjukkan kepada orang-orang sekitar mereka. Nah, mereka heran kenapa mereka bisa bahasa asing. Padahal mereka baru 1 hari dicurahkan itu Roh Kudus. Nah, ada yang berkata, apa yang terjadi? Apa semuanya ini? Tapi ada juga yang menyindir gini. Mereka mabuk tuh oleh anggur manis. Mabok, tenggen kalau bahasa Bataknya, tenggen. Atau mabok ya kan? Tahu lah dia kan gimana orang mabok. Kalau ada adik-adik kan yang bapaknya tua, tiap hari minum tua, gimana pulang-pulangnya gini-gini, sepoyongan, baru langsung tidak. Nah, begitu juga orang-orang sekitar itu nuduh-nuduh itu namanya, itu menuduh, tapi nggak ada bukti, nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau ada bukti baru boleh. Nah, balik lagi, orang itu menuduh murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya pada Tuhan pada saat itu mabok oleh anggur. Nah, begitu juga pada saat kita saat ini ya, adik-adik pasti apa yakin dan percaya berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang siapapun itu, baik kepada orang tua, teman, guru, maupun siapapun itu sekitaran adik-adik sekalian. Abang yakin itu, percaya. Nah, terkadang gini, kalau adik-adik berbuat baik, ada yang bilang itu bagus. Atau tiba-tiba kan ada yang mengatakan, kenapa ini berbuat baik tiba-tiba kan? Itu biasa. Tapi ada yang menuduh gini, ada maunya itu baru buat baik. Kalau nggak ada. Mana peduli dia, katanya gitu. Nah, pernah nggak ada seperti itu? Pasti, abang yakin juga itu. Pernah dikirakan gitu. Atau juga jangan sampailah abang doakan jangan. Adik pernah mengatakan kayak gitu sama orang lain. Nah, nggak boleh ya. Bahasa ini jangan lagi ya. Nah, begitu juga murid Tuhan berbuat baik, tetapi dikatakan ada orang itu mabok. Nah, di kita sekarang kita berbuat baik, malah dikatakan ada maunya, nggak boleh ya, adik-adik sekalian. Jadi, menurut abang,
Kalau berbuat baik harus tulus, ikhlas. Jangan mengharapkan apapun itu. Mau omongan baik-baik, jangan juga sebenarnya. Omongan baik itu memuji Tuhan, bukan memuji kita sendiri, tetapi memuji Tuhan. Jangan nanti kita berbuat, nanti orang memuji-muji kita, jadi sombong, nggak boleh. Nanti malah kena ada maunya, jadi itulah terjadi. Ada maunya itu ingin dipuji-puji, nggak boleh. Tetapi pujian itu hanya kepada Tuhan saja. Nah, yang ingin teman katakan juga di sini, mungkinlah untuk ada di kelas besar, ada di kelas kecil mungkin belum terlalu ya. Ada di kelas besar, apalagi yang sudah mau beranjak remaja, mungkin punya banyak teman. Oke, tetapi hati-hati ya adik, mungkin ada teman-temannya. Abang agak risau karena ada teman-temannya mengajak teman-teman adik ada di kelas besar yang remaja, mengajak mereka untuk ibadah di tempat temannya itu loh. Boleh-boleh saja. Tetapi ingat ya, kalau ada sesuatu yang katanya bahasa roh, jangan terlalu direspon dengan begitu saja. Tapi perhatikan Alkitab kita. Kan tadi kan dijelaskan, Roh Kudus turun kepada murid-murid Tuhan, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang sekitar mereka. Bayangkanlah, orang-orang di sekitar mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para murid-murid Tuhan. Nah, itu murid-murid Tuhan memuji Tuhan, memuji kebesaran perbuatan Tuhan. Nah, jangan sampai adik-adik katanya teman-teman adik itu bahasa roh, tapi adik-adik nggak ngerti. Jangan langsung adik terima. Enggak, harus diingat ya panduan kita, Alkitab kita ya, adik-adik kelas besar yang hendak ke remaja. Ingat, abang yakin dan percaya pasti adik-adik punya pertemanan yang luas. Tapi ingat juga panduan kita Alkitab ya, adik-adik sekalian. Jadi, untuk adik-adik semua yang ingin abang sampaikan, itu terus berbuat baik. Boleh itu sama siapa saja. Jangan mendengarkan kata-kata negatif dari hasil perbuatan kita. Baik itu pujian pada diri sendiri nggak boleh. Tapi pujian itu harus disampaikan kepada Tuhan. Walaupun ejekan. Ingat tadi kan murid-murid Tuhan juga diejek. Mereka memuji Tuhan, tetapi dikatakan orang lagi mabok. Jangan sampai kita juga seperti itu. Karena diejek ada maunya atau apapun itu, jadi kendor, jadi malas berbuat baik. Jangan ya, dari sekalian. Juga hati-hati ya, terutama bagi kelas besar yang punya banyak teman juga dalam mengikuti suatu ajakan teman, itu maupun ibadah ke tempat teman. Perhatikan juga panduannya, itu Alkitab kita ya. Setiap perbuatan, apapun itu ujian harus dimengerti dan disesuaikan dengan ajaran kita, Alkitab kita ya, dari sekalian. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga firman Tuhan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apapun yang terjadi pada saat ini cepat berlalu. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa, dan doa itu nanti kita tutup dengan doa Bapak kami. Sekali lagi ya, sebelum kita akhiri ibadah, kita tutup dengan doa, dan doa itu kita tutupi dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi panduan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kasih setiamu menyertai kami selalu. Murid-murid Tuhan memuji Engkau karena Engkau sendiri yang memerintahkan kepada mereka melalui Roh Kudus-Mu. Engkau mencurahkannya kepada murid-murid Tuhan dan orang yang percaya pada Engkau pada malam itu. Mereka memuji dan memuliakan nama-Mu, menyatakan kebesaran Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar mereka dengan bahasa-bahasa yang dimiliki
bahasa Mesir, bahasa Roma, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Puji Tuhan, ada yang menyatakan apa ini Tuhan, ingin menelusuri kenapa orang itu bisa begitu. Tetapi ada juga yang mengejek mereka, katanya mereka mabuk anggur. Itu juga terjadi pada kami semua Tuhan pada saat ini. Kami berbuat baik dan kami usahakan berbuat itu Tuhan, berbuat baik itu semua demi kemuliaan nama-Mu. Puji Tuhan, ada yang ingin turut serta, tetapi mungkin Tuhan ada yang mengejek kami karena mungkin katanya ada maunya. Jauhkan kami Tuhan dari sikap itu, baik kami maupun orang lain. Tolong kami Tuhan dalam setiap perbuatan baik kami, itu semua tertuju kepadamu. Tuhan, biarlah Alkitab yang kami pegang sebagai panduan kami dalam kehidupan kami sehari-hari maupun beribadah kepada Engkau. Tolong kami Tuhan. Tuhan, berkatilah ada di sekolah minggu, yang kecil maupun yang sedang menginjak masa remaja, Engkau menjaga mereka selalu. Biarlah ada di sekolah minggu, tumbuh kembangnya disertai Engkau, dan juga apapun yang mereka perbuat sesuai dengan Engkau Tuhan, menyenangkan hatimu. Jaga juga mereka Tuhan selalu. Tuhan, berkati orang tua mereka Tuhan yang membesarkan mereka. Biarlah rezeki berlimpah bagi mereka, dan tetap Tuhan Engkau beri kebijaksanaan bagi orang tua supaya mengajarkan ada di sekolah minggu hal-hal yang berkenan padamu Tuhan. Kami juga Tuhan, para pengurus gerejamu Tuhan, dimanapun Tuhan, gerejamu Tuhan, yang berkenan di hadapanmu, biarlah selalu seturut dengan Engkau melakukan pelayanan di gerejamu Tuhan, termasuk kami, para guru sekolah minggu. Semoga apa yang kami sampaikan kepada adik sekolah minggu berkenan di hadapanmu, dan biarlah kasih setiamu menyertai kami selalu, para pengurus gereja termasuk kami guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau juga memberkati negara ini Tuhan, juga seluruh dunia ini Tuhan, dan seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Engkau tahu Tuhan, kami sedang menghadapi masalah wabah yang bernama virus COVID-19, tapi kami tidak percaya bahwa masalah ini Tuhan sebagai pelajaran bagi kami Tuhan, pelajaran bagi kami supaya selalu mengingat Engkau, mengingat sesama kami, dan terus berusaha dan berdoa supaya masalah ini bisa berlalu dan kami semua bisa kembali melakukan aktivitas kami serta memuji Engkau bersama-sama, karena kami rindu Tuhan dalam perkumpulan kami, sama seperti para murid-murid yang berkumpul memuji dan melakukan Engkau. Kami rindu untuk seperti itu lagi Tuhan. Biarlah masa ini berlalu dan kami semua turut serta dalam pelayanan yang Engkau berkati. Terima kasih semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga orang berdosa. Kami sadar ini Tuhan, baik ada di sekolah minggu, para pengurus gereja, orang tua, pengurus gereja, maupun pemerintahan dan orang-orang sekitar kami. Tolong Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu, layak mendapat berkat-Mu, dan layak menjadi saluran bagi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya, hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.